wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Allah muliakan insyaAllah Bapak Ibu jemaah salat subuh yang telah berhadiah, semoga tercatat sebagai pahala di sisi Allah SWT. Jemaah berdoa Allah, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar yang tercatat di dalam kitab Az-Zawajir milik Ibnu Hajar Al-Haythami. Dan dosa besar yang beliau jatuhkan berikutnya yaitu al-mudahanah. Al-mudahanah itu yaitu ridha di atas kemaksiatan yang terjadi. Dia ridha dan dia ikut terjun ke dalamnya karena keridhaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 9, Allah menyebutkan waddu law tudhinu fayudhinu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, orang-orang musyrik itu waddu, menginginkan, law tudhinu, engkau melakukan mudahanah, fayudhinu, maka mereka pun akan melakukan mudahanah. Artinya orang-orang musyrik ingin engkau berlapang terhadap maksiat yang mereka lakukan. Jangan terlalu keras terhadap kesyirikan mereka. Maka apabila engkau tidak terlalu keras terhadap kesyirikan mereka, maka fayudhinu, mereka pun akan melonggarkan aniayanya atau kebenciannya terhadapmu. Jadi Allah memakai kalimat mudahanah untuk menunjukkan bagaimana sikap orang musyrik memohon kepada Nabi agar rida terhadap maksiat mereka, dan mereka pun agar rida dengan datangnya Islam. Jadi mudahanah ini adalah sikap menjual dunia, menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Dan ini termasuk golongan orang-orang yang melakukan dosa besar. Lebih sederhananya, kalau kita membandingkan dengan contoh, kalau ada yang bekerja di satu lembaga atau di satu tempat yang diminta untuk berpakaian seksi, seorang perempuan bekerja di satu tempat diharuskan memakai celana, lalu tidak dibolehkan untuk berjilbab. Demi mendapatkan gaji yang 2 juta setengah, dia jual agama. Demi gaji tersebut dia jual agamanya. Dia rela melepaskan jilbabnya, dan dia rela untuk memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah dengan cara ketat demi mendapatkan dunia, demi mendapatkan kerja. Ini mudahanah. Dia rida terhadap maksiat dan dia ikut terjun untuk meridhakan. Nabi SAW menyuruh mencukur kumis, memelihara jenggot, walaupun hukumnya sunnah. Tapi karena sebuah demi sebuah pekerjaan, lalu kita diwajibkan untuk mencukur jenggot, memelihara kumis. Jadi kita akan lawan Nabi demi mendapatkan dunia, melawan Nabi untuk mendapatkan dunia. Ada orang yang bekerja di sebuah market ataukah mall atau apa saja, karena takut dia meninggalkan pekerjaan tersebut,
Ketika hari-hari Natal disuruh pakai pakaian Sinterklas, dia pakai agar tidak dipecat dari pekerjaannya. Ini mudahana. Jadi tidak berani lagi melawan maksiat karena urusan-urusan dunia telah melekat hati. Orang tidak berani keluar dari lembaga riba. Kenapa? Karena gajinya luar biasa. Apalagi sudah dapat jabatan, itu gaji di antara 5, 7, 10. Dia tahu riba itu haram, tapi dia tidak berani mencegahnya. Bahkan walaupun dia pimpinan di tempat itu, dia tidak berani mencegahnya. Tidak berani dia mengatakan bahawa kita ini bekerja di lembaga haram, kita yang memakai sistem riba yang diharapkan Nabi, diharapkan Allah dan Nabi. Kita harus resign, kita harus keluar. Tidak berani, tidak ada terima itu. Kenapa? Terjebak. Dia tahu itu haram, tapi dia ridakan. Jadi tidak berani lagi untuk melawan maksiat. Kita buka kafe, kita buka warung, dan untuk mendapatkan pelanggan, kita ridai maksiat di dalam kafe yang kita bangun. Kita buka kedai kopi, lalu di dalamnya berkumpul-kumpul orang yang pacaran, duduk berdua-duaan di dalam tadi. Apalagi pacaran itu adalah jalan menuju zina. Tapi karena demi kita mendapatkan laba dari kafe yang kita bangun, kita tidak berani lagi melakukan itu. Ini termasuk dosa besar. Ini mudahana. Jadi meridai, berlemah lembut dengan maksiat, meridai. Maka banyak sekali hari ini warung-warung kopi yang melakukan mudahana. Bahkan yang paling berani melindungi pelaku maksiat. Kalau waktu solat maghrib, ada yang berani menutup kedai kopinya untuk melindungi orang yang tidak salat dalam. Demi mendapatkan dunia, dia jual agamanya. Yang akhirnya pemiliknya salat, tapi dia lupa bahawa dosa jariah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak salat di dalam kedai kopinya itu lebih besar dan lebih mudarat untuknya. Dan ini hampir di semua hal terjadi. Demi mengejar dunia kita melakukan maksiat. Jadi karena hanya menuruti keinginan beberapa orang yang menasihati bahawa kalau buat walimah sebaiknya pakai musik. Dia kata orang jangan sampai dia acara rumadi, tahu? Pakailah musik, pakailah keyboard. Jangan seperti orang mati. Demi mendengarkan nasihat itu, kita jual agama kita. Padahal musik itu, walaupun ada khilaf-khilaf kecil, tetapi 90% itu jatuhnya ke haram. Walaupun ada khilaf, ada yang mengatakan bahawa kalau musiknya tidak bersentuhan dengan syahwat, tidak bersentuhan dengan maksiat, masih dibolehkan. Atau yang sifatnya akapela, yang nasyid-nasyid, masih ada ulama yang mengatakan yang boleh. Tetapi rata-rata musik hari ini itu hampir dengan gaya dedam-dedumnya itu jatuh ke maksiat. Rasulullah SAW ketika mendatangi salah seorang rumah sahabat yang sedang melakukan acara pesta walimah, ternyata ada anak-anak yang memukul rebana. Abu Bakar marah. Abu Bakar ingin membubarkan kumpulan anak-anak yang memukul rebana, tapi Rasulullah melarangnya. Kata Rasulullah, biarkan anak-anak ini, karena ini adalah hari kesenangan. Jadi masih dibolehkan kalau sifatnya dufuf, yaitu alatnya rebana, dan yang memukulnya anak-anak, bukan mamahnya anak-anak. Ini hari ini rebananya dimaafkan, tapi yang memukulnya itu bukan lagi anak-anak. Dulu di masa Rasul dalam hadis itu disebutkan anak-anak yang memukulnya, yang belum mayyiz.
agama. Kita pasang keyboard hanya karena ingin menuruti keinginan beberapa orang. Karena tidak enak di kampung, tidak enak dengan Pak Bashir, tidak enak dengan fulan, sudah mengatakan kita pasang musik biar dia hormat dia, itu pun kita turuti. Ini dosa besar. Walaupun hati kita mengingkari, tapi begitu kita turuti, hati turuti kita ternyata melakukannya juga demi melunakkan hati orang yang menginginkannya. Ini disebut dengan mudahana. Cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya ulama waktu berbicara masalah meridai dan ikut terjun ke dalam maksiat ini sepakat mengatakan perbuatan ini haram dan termasuk dosa besar. Orang kafir datang ke rumah kita, jadi demi melayani kafir kita sediakan minuman keras dengan alasan yang minumkan orang kafir, dan ternyata kita ikut masuk terjun ke dalamnya. Kita sediakan minuman keras itu menunjukkan kita ada keridhaan. Walaupun yang minum orang kafir, seharusnya kita tidak lagi menyediakan. Kalau mereka mau mencari sendiri, carilah. Beginilah keadaan kita sekarang. Jadi karena seorang anaknya penyanyi dangdut yang bisa membuahkan Masya Allah sekali tampil 10 juta, lalu dia umrahkan ayah dan ibunya, lalu ayah ibunya tidak berani lagi bicara kepada anaknya, anaknya nikah dengan ibu halal, tak berani lagi, karena anaknya menghasilkan. Lalu membawa pulang amplop ke ayah ibunya, kemana dia tampil, lalu dia beri hadiah. Masya Allah, senangnya ayah dan ibu, apalagi diumrahkan oleh para munafik ini. Dia tidak berani lagi dalam anaknya. Dia tidak berani mengatakan jangan joget-joget di depan orang, jangan pakai pakaian seksi. Tidak berani lagi. Kenapa? Anaknya telah membahagiakan dalam versi orang tuanya. Itu disebut telah membahagiakan mereka. Maka lihatlah hari ini menjadi sebuah kebanggaan ayah dan ibunya para artis yang hidupnya melakukan maksiat, lenggak-lenggokkan tubuh mereka di hadapan orang lain. Adakah mereka yang memberi taubat, memberi jalan taubat kepada anaknya? Tidak. Kenapa? Sudah dibahagiakan dengan uang-uang yang haram. Dia tahu anaknya kerja di tempat haram, dia tahu anaknya akan menyogok, tapi karena dia telah disogok dulu oleh anaknya, dengan dibahagiakan, dia tidak berani lagi ngomong. Nah, itu pekerjaan haram, itu pekerjaan haram, dia tidak berani lagi ngomong. Ini mudah kan? Jadi jawab maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan ini. Salah satu dalilnya tadi adalah surah Al-Qalam. Allah melarang Nabi untuk bermudahana dengan kaum musyrikin, lalu mereka akan melapangkan dirinya bermudahana kepada Rasul. Ini dilarang sampai keluarlah ayat-ayat ketegasan, qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Itu ayat-ayat ketegasan bahwa Nabi tidak akan pernah mengikuti maksiat, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ketika membahas masalah mudahana yang diharamkan, biasanya dalam catatan ilmu dan catatan para ulama yang bicara masalah ini, itu disempatkan berbicara sesuatu yang mirip-mirip mudahana, yaitu disebut dengan mudarah. Kalau mudarah, kita berlemah lembut sementara dengan orang ahli maksiat, agar kita punya kesempatan untuk mendakwahkannya. Itu mudah. Jadi kita tidak terjun melakukan maksiat itu, tapi kita berdiam diri sementara. Artinya ada niat, biarlah saya berteman dulu dengan dia sementara untuk mendakwahkannya, agar dia bisa taubat. Ini disebut mudah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bagaimana mudarah yang dilakukan oleh Nabi, oleh beberapa Nabi. Di antaranya Nabi Syuaib. Itu ketika, karena kaum Nabi Syuaib itu salah satu yang mereka lakukan yang membuat Allah murka adalah mengurangi timbangan. Jadi mereka sangat curang dalam melakukan perdagangan, mereka sangat curang. Nah, ketika kita buka ayat-ayat tentang kisah Nabi Syuaib kepada kaumnya, bahasa Nabi Syuaib tidak langsung menghantam
kaumnya, tapi dia nasihati dengan cara yang baik. Dia nasihati dengan cara yang lembut. Tapi Nabi Syuaib terus berteman dengan mereka sampai mereka satu dan dua dari mereka akhirnya tobat dengan nasihat Nabi Syuaib. Artinya para ulama menggolongkan sikap Nabi Syuaib ini mudah. Dia tidak langsung mengatakan ini haram. Artinya dia langsung mengatakan aku tidak akan berteman denganmu. Dia tidak mengatakan itu. Tapi dia terus bergaul dengan kaumnya dan dia menasihati dengan cara yang baik. Nabi Ibrahim ketika bermudaharah dengan ayahnya, di saat ayahnya yang menegaskan bahwa dirinya tetap akan menyembah berhala, Nabi Ibrahim tetap memanggil dengan bahasa ya abadi, wahai ayah. Jadi dia terus berlemah lembut dengan ayahnya, berharap ayahnya bisa kembali ke jalan taubat. Nabi Nuh tahu anaknya mendurhakainya dan mendurhakai Allah, tapi detik-detik terakhir pun Nabi Nuh masih bermudaharah. Nabi Nuh mengatakan dengan kalimah kasih sayang, ya bunayya, wahai anakku, naiklah, irkam ma'ana, naiklah bersama ayah. Padahal itu ahli maksiat. Sampai Allah mengatakan itu bukan amalmu, itu amal ghairu salih. Sampai begitu Allah katakan tentang kedurhakaan anak Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh terus bermudaharah, terus berlemah lembut dengan ahli maksiat, diharapkan agar anaknya bisa kembali kepada Nabi Musa dan Harun. Bagaimana Allah ajarkan bermudaharah? Setelah Allah suruh izhaba ila Fir'aun, kalian berdua pergilah menghadap Fir'aun. Lalu Allah tidak mengatakan bunuhlah Fir'aun, padahal bagi Musa mudah membunuh Fir'aun. Kalau sudah berhadapan, tangan Musa sekali layangkan, mati Fir'aun. Musa itu punya kekuatan super, tampar saja bisa mati orang. Dalam hadis bahkan bukan hanya manusia ditampar, malaikat pun pernah ditampar, yang menjelma jadi manusia kemudian mengaku mencabut nyawa. Jadi Nabi Musa tidak tahu itu malaikat, mengaku-ngaku datang mencabut nyawa Musa. Ini hadis sahih. Ditampar oleh Nabi Musa, kemudian sampai merah pipi. Lalu malaikat itu kembali ke Allah lalu mengatakan, lima arsaltani liman lam yuridul mauta. Kenapa engkau mengirimkan aku kepada orang yang belum menginginkan mati? Lalu Allah baru mengatakan kembali, sebutlah nama aku di hadapannya. Barulah dia kembali dengan wujudnya yang asli, baru Musa percaya kepada. Ini hadis sahih, dikumpulkan dalam kisah-kisah sahih di dalam Al-Quran dan hadis. Jemaah berkata Allah SWT, ketika menghadap Fir'aun, Nabi Musa dia tahu dia menghadapi orang maksiat. Apa yang Allah katakan kepadanya? Faqula lahu qawlan layyinan. Musa, Harun, bicaralah dengan Fir'aun dengan bicara yang lembut. Jadi disuruh hadapi dulu Fir'aun dengan kelembutan. Nabi Muhammad mengumpulkan semua akhlak Nabi berkumpul pada diri, puncaknya akhlak. Maka Nabi Muhammad melakukan mudaharah terlalu banyak untuk menobatkan orang. Bagaimana Nabi Muhammad melakukan mudaharah kepada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid, dan dia lihat dengan mata kepalanya, sahabat sudah siap-siap untuk membengkal kepala. Sahabat sudah mengatakan kepada orang yang kencing dalam masjid, orang Badui kencing dalam masjid Nabi. Sahabat telah mengatakan berhenti. Lalu mereka minta izin untuk memukul orang itu. Kata Nabi, jangan, biarkan Nabi habis kencingnya. Nabi membiarkan maksiat itu terjadi. Biarkan dulu dihabiskan kencingnya. Setelah dihabiskan kencingnya, barulah Nabi memanggil orang itu, lalu mengatakan, inna hadzal masjid la yasluhu fihi. Masjid ini tidak boleh ada di dalamnya yang membuang kotoran, tidak boleh ada begini. Dinasihati dengan cara yang baik. Padahal kalau kita nyuruhnya hidup dia di masjid. Kalau sempat ada yang berani kencing di masjid, saya yakin orang ini tidak akan pernah keluar lagi dari masjid. Tapi Masya Allah, Nabi membiarkannya dulu demi menobatkannya. Dan gaya bahasa beliau selembut-lembutnya bahasa. Lalu
beliau menyuruh sahabat, ambillah air, siramlah tempat kencingnya tadi. Muawiyah As-Salami menceritakan awal-awal proses salat. Waktu salat pertama, itu cuma disuruh salat. Sahabat belum diajarkan untuk qanitin. Jadi belum turun ayat wa qumu lillahi qanitin, berdirilah dalam salat dalam keadaan khusyuk. Belum turun ayat itu. Jadi sahabat saling berbicara dalam salat. Setelah takbiratul ihram mereka bicara. Dan setelah mereka diingatkan Nabi walaupun turun ayat, tapi pembicaraan masih terus berlanjut sampai Muawiyah As-Salami menceritakan tentang keadaan dirinya. Pernah ada orang yang sedang salat, salah seorang sahabat bersih. Lalu kemudian dia menjawab, yarhamukallah. Sahabat yang lain semua melihat ke arah Muawiyah ini. Dia lihat ke arah Muawiyah, lalu dia merasa dirinya dilihat sampai dia mengatakan, ada apa kalian melihatku semuanya? Itu terjadi semua dalam salat. Ketika dia ngomong kedua kalinya, jadi tadi sudah yarhamukallah. Kalau dia ngomong, dia ada apa kalian lihat kepada dia? Semua sahabat akhirnya menepukan pahanya, memberi isyarat, jangan bicara, jangan bicara. Setelah terjadi pembicaraan itu, memberi kode, berbicara, Nabi sedang imam dan dia tahu apa yang terjadi. Karena Nabi pernah mengatakan, saf, lurus, rapat dan rapi, aku bisa melihatmu dari belakang punggungmu. Salah satu mukjizat Nabi, Nabi tahu keadaan sahabat yang di belakang punggungmu. Setelah solat, kata Muawiyah, Rasulullah mendekatiku dan tidak pernah kudapatkan nasihat dari seorang guru manapun yang lebih bijaksana, lebih lembut daripada Nabi SAW. Apa yang Nabi lakukan? Nabi memanggilnya, lalu Nabi mengatakan, dalam solat yang boleh ada cuma takbir, yang boleh ada cuma tasbih, yang boleh ada cuma bacaan-bacaan Al-Quran, tidak boleh pada selain itu. Nabi mengingatkan dengan gaya bahasa lembut. Dia diamkan dulu maksiat yang terjadi. Ini banyak sekali hadis-hadis sampai kita berhadapan dengan seorang perempuan. Kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khairan. Kalau engkau menasihati perempuan, nasihatilah dengan cara yang baik-baik, kata Nabi. Walaupun dia melakukan maksiat, tetapi nasihatilah secara baik-baik, kata Rasulullah. Kenapa? Karena khuliqat min dhilab, perempuan itu dicipta dari tulang rusuk. Wa fi a'lahu a'waj, tulang rusuk itu di atasnya bengkok. Kalau dia tidak dinasihati, terus bengkok. Kalau dipatahkan, kalau dinasihati dengan keras, dia patah. Itu sifat perempuan. Maka Rasulullah mengatakan, nasihatilah dengan cara baik-baik. Artinya, kalau dia melakukan maksiat, tetap disuruh mudaharah. Walaupun kita tahu bermaksiat, bergaul dari hati ke hati untuk menaubatkan seseorang. Jadi artinya, kalau mudahana menjual agama untuk dunia, tapi kalau mudaharah itu menjual dunia, jadi kita pura-pura berlemah lembut kepada ahli maksiat, tapi demi mendapatkan kemaslahatan agama. Kalau mudaharah diharamkan, maka mudaharah dianjurkan. Jadi jangan mengira selama ini kalau ada orang mulai bergaul dengan ahli maksiat, lalu dia kemudian langsung dijatuhkan vonis bahwa dia pun ikut maksiat. Belum tentu jemaah maka Allah. Yang tahu adalah hati. Ada kemungkinan dia sedang berusaha menaubatkan seseorang. Lalu dia mungkin akan duduk di kedai kopi, minum bersama mereka. Tapi begitu waktu azan zuhur, dia mulai mengatakan dengan lemah lembut, saya duluan. Atau dia akan ajak, mari kita sebentar, nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Jadi ada usaha menaubatkan. Itu dianjurkan. Karena banyak sekali contoh-contoh dari sikap para nabi dan sahabat. Jadi mendakwahkan agama, mereka berlemah lembut sebentar, tapi tidak berlari maksiat itu. Tapi kalau mudah-mudahan bukan berlemah lembut, ikut bermaksiat demi mendapatkan dunia, demi gaji, demi macam-macam, demi jabatan, bermaksiat. Masya Allah, inilah yang perlu kita fahami, bahwa bedakan sikap kita. Kalau tak ada unsur mentobatkan orang, maka lebih baik jauhkan diri dari maksiat dan dari orang-orang pelaku maksiat. Tapi kalau ada rencana untuk menaubatkan, maka bergaulah dengan pelaku maksiat, tapi dalam batas waktu tertentu yang kita yakin kita akan berhasil membuat dia taubat. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala catatkan pahala bagi kita yang telah berhadir, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi